Ketika Kiandra menangis di podium Catalunya, banyak yang mengira itu hanya luapan emosi kemenangan. Tapi bagi yang mengenalnya, itu adalah puncak dari perjuangan panjang melawan keterbatasan, tekanan, dan kesunyian latihan tanpa sorotan. Dari reporter kami yang mengikuti langsung perjalanan mereka, setiap air mata itu membawa ingatan pada malam-malam tanpa tidur, pada ban motor yang aus karena latihan berulang di lintasan kecil tanpa lampu, pada panas terik yang tak pernah jadi alasan untuk berhenti. Kami menang bukan karena cepat, tapi karena tahan, kata Veda dalam wawancara eksklusif singkat. Kalimat itu menggambarkan seluruh filosofi mereka, bahwa ketahanan lebih berharga daripada kecepatan. Di tengah sorotan kamera dan tepuk tangan publik Eropa, kisah dua bocah ini sebenarnya adalah refleksi tentang bagaimana mentalitas kerja keras dari tanah sederhana bisa mengguncangkan dunia yang serba megah. Kini, Eropa bukan hanya kagum, tapi juga cemas. Dua pembalap muda ini dianggap pertanda bahwa Indonesia sedang membangun kekuatan baru di dunia motorsport. Akademi-akademi balap di Spanyol mulai meninjau ulang metode mereka, sementara di Indonesia, minat generasi muda terhadap balap meningkat tajam. Pemerintah mulai melirik potensi besar di sektor ini, dan investor asing mulai menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta? Bagi banyak pengamat, ini bukan sekedar kisah dua individu, tapi simbol kebangkitan bangsa. Dari trek kecil di Pasar Sapi, Indonesia menunjukkan bahwa determinasi bisa menyalip tradisi. Dan bagi Eropa, ini adalah alarm keras, karena jika dua bocah dari lintasan rakyat saja mampu mengacaukan kompetisi muda mereka, apa yang akan terjadi bila Indonesia benar-benar membangun akademi bertaraf dunia? Dunia balap mungkin sedang menatap bab baru, dan bab itu ditulis dengan tinta keringat dari tanah Yogyakarta. Laporan khusus Ababilpedia News, dari lintasan-lintasan panas di Spanyol hingga ruang analisis tertutup di Red Bull TV, dua nama muda asal Indonesia kini mengguncang dunia balap Eropa, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Keduanya menjadi topik panas setelah serangkaian kemenangan tak masuk akal di ajang European Talent Cup, mengubah persepsi lama bahwa pembalap dari Asia Tenggara hanya bisa jadi peserta pelengkap. Veda dikenal dengan gaya agresif dan presisi yang menakutkan, sementara Kiandra menjadi simbol ketenangan sekaligus kegilaan ritme di lintasan. Dari tribun hingga pit stop, para pengamat kini bertanya hal yang sama. Bagaimana mungkin dua remaja dari negara tropis mampu menembus dominasi akademi raksasa Eropa? Tak ada yang menduga, rahasia di balik kemampuan mereka justru tersembunyi jauh dari glamour paddock, bukan dari sirkuit bertaraf dunia, melainkan dari sebuah lintasan kecil di Yogyakarta yang bahkan tak tercatat di peta internasional. Dan dari situlah cerita luar biasa ini dimulai. Reporter kami menelusuri jejak dua bocah ajaib ini hingga ke sebuah kawasan sederhana di Yogyakarta, tempat yang bagi warga sekitar lebih dikenal sebagai Pasar Sapi ketimbang arena balap. Di sanalah, di antara debu, aroma rumput, dan deru motor kecil, lahir teknik-teknik yang kini membuat para pelatih Eropa terperangah. Lintasan sempit, bergelombang, dan licin menjadi ruang belajar alami bagi Veda dan Kiandra untuk melatih reaksi secepat kilat. Setiap tikungan di sana menuntut presisi milimeter. Setiap kesalahan berarti terlempar keluar lintasan. Menurut pelatih lokal yang kami temui, metode latihan mereka bukan rancangan ilmuwan, melainkan hasil intuisi, keuletan, dan kesadaran bahwa kemewahan tak selalu sebanding dengan hasil. Kami tidak punya simulator, tapi kami punya rasa takut kalah, ujar salah satu mentor mereka dengan tawa getir. Dan rasa takut itu tampaknya berubah menjadi bahan bakar keberanian luar biasa. Dalam riset eksklusif, tim Ababilpedia News mengumpulkan data dari pelatih luar negeri yang diam-diam memantau latihan Veda dan Kiandra. Pola latihan mereka ternyata sebanding, bahkan melebihi standar tim profesional Moto3. Veda dikenal menjalani rutinitas ekstrim, 2 sesi latihan fisik per hari yang mencakup kardio jarak jauh, interval sprint, penguatan otot leher, dan simulasi ketahanan di sepeda statik hingga 2 jam non-stop. Sementara Kiandra, yang dikenal dengan stamina tak ada habisnya, mempraktikkan latihan ritme 7 menit penuh tanpa jeda. Sebuah metode yang membuat pengamat ETC menyebutnya sebagai mesin manusia.
Tapi yang paling mengejutkan bukanlah jumlah jam latihan mereka, melainkan tempatnya. Trek sempit di Pasar Sapi yang digunakan untuk melatih kontrol gas, body positioning, dan light braking ekstrim. Bagi pelatih Eropa yang terbiasa dengan fasilitas senilai jutaan euro, hal ini dianggap tak masuk akal, namun hasilnya nyata di podium. Kisah mereka bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental baja yang ditempa dari situasi yang tak mungkin direkayasa oleh simulator manapun. Reporter kami menyaksikan langsung bagaimana lintasan latihan mereka dipenuhi kerumunan pedagang, suara sapi, bahkan anak-anak yang berlarian di pinggir trek. Kondisi itu memaksa kedua pembalap muda ini beradaptasi dengan gangguan ekstrim, belajar fokus di tengah kekacauan, dan mengasah kepekaan instinktif terhadap perubahan mendadak. Dari panas matahari tropis hingga permukaan jalan yang kadang licin oleh lumpur, semuanya menjadi guru tak terlihat. Seorang psikolog olahraga yang kami wawancarai menyebut bahwa latihan di lingkungan chaos menciptakan ketahanan mental yang tak bisa dibentuk di akademi elit. Itulah alasan mengapa ketika Veda start di posisi belakang atau Kiandra kehilangan grip di tikungan tajam, keduanya tidak panik karena bagi mereka, balapan di Eropa hanyalah versi rapi dari kekacauan yang sudah mereka kuasai di rumah. Dari Spanyol hingga Italia, reaksi media Eropa terhadap kemunculan dua pembalap muda Indonesia ini beragam, tapi memiliki satu nada yang sama, keterkejutan. Harian Olahraga Marca menulis bahwa Indonesia sedang menulis bab baru di sejarah balap pemuda Eropa. Sementara, La Gazzetta dello Sport menyebut Veda dan Kiandra sebagai anomali sistemik, produk dari kondisi yang justru seharusnya membatasi. Red Bull TV bahkan menayangkan segmen khusus yang memuji konsistensi mereka, dengan komentar tajam, jika dua anak ini dilatih dari trek sederhana saja sudah sehebat ini, bayangkan jika mereka diberi fasilitas Eropa penuh. Kalimat itu mengguncangkan pedok, menimbulkan kekhawatiran terselubung bahwa keunggulan teknis Eropa mulai retak. Fakta bahwa dua talenta dari Yogyakarta mampu menyaingi sistem pembinaan bernilai jutaan euro menjadi tamparan bagi seluruh industri. Veda Ega dikenal karena gaya balapnya yang presisi, bahkan media asing menyebutnya The Indonesian Precision. Julukan ini bukan pujian kosong, tapi refleksi dari filosofi latihan yang lahir dari keterbatasan. Di lintasan sempit, ia belajar bahwa 1 mm bisa jadi perbedaan antara kemenangan dan jatuh. Setiap tikungan bukan sekedar teknik, melainkan meditasi tentang fokus. Kiandra pun memiliki filosofi serupa, namun dengan ritme yang lebih emosional. Ia memperlakukan setiap lap seperti tarian yang menuntut kesempurnaan, meski latarnya hanyalah aspal tak rata di pinggir pasar. Kedua anak ini tanpa sadar menciptakan metode pelatihan berbasis realitas ekstrim, bukan laboratorium. Pelatih-pelatih Eropa yang kami wawancarai mengakui mereka jarang melihat pembalap muda dengan kontrol throttle sehalus itu. Mereka bukan hasil mesin, mereka hasil insting, ujar salah satu analis MotoGP yang menolak disebut namanya. Dari insting itulah lahir ancaman baru bagi dominasi Barat.